Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bahas beberapa saham analisa teknikal yang sudah gue pilih. Beberapa sahamnya ada saham apa aja? Ada BRIS, BJBR, Pewon, MTEL, dan Excel. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, dan bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman pelajari dan analisa selanjutnya secara mendalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lebih up to date terkait analisa dan seputar saham. Yang pertama, ada saham BRIS. BRIS pada perdagangan terakhir itu ditutup turun ke harga 1.480 dan turun sekitar 1,33% ya. Eh, Tercatat bahwa Bandar itu sedang distribusi saham BRIS. Jika dilihat dari chart, distribusi candle-nya ini sudah berlangsung selama seminggu terakhir ya. Kita lihat bahwa seminggu terakhir memang cenderung ada broker YP, CP, XC, DH, dan LG itu memang mendistribusi emiten BRIS ini. Kemudian jika dilihat dari data eh, asing, asing 3 hari berturut-turut ini mulai masuk ke dalam saham BRIS meskipun memang volumenya tidak begitu besar, tetapi asing mulai masuk. Bagaimana ke depannya BRIS? Nah, di sini gue udah sempat dibuat ya garis trendline bahwa BRIS itu sudah eh, keluar dari uptrendnya. Jika dilihat sejak 13 Juli yang lalu, ya 2 bulan yang lalu itu memang BRIS cukup kuat untuk uptrend karena memang secara volume itu banyak akumulasi dan kenaikannya pada waktu itu 21%. Dan sekarang memang sejak 28 Juli cenderung untuk downtrend. Nah, downtrendnya ini BRIS break di sekitar support di MA 100 ya, atau di mendekati support terkuatnya di 1478 seperti itu. Bagaimana ke depannya? Ke depannya, jika memang nanti minggu depan itu lebih turunnya lebih dalam lagi, kemungkinan bisa eh, wait and see dulu dan tunggu BRIS di harga 1000 di harga 1000 berapa nih? 1460 atau sampai 1412 itu cukup menarik karena sekitaran situ ini support terkuat dari BRIS. Dan ternyata kalau misalkan BRIS itu mampu naik melewati garis trendline yang gue sudah buat atau break di atas garis harga 1522, maka akan menarik ceritanya untuk BRIS bisa reversal kembali. Oke, itu untuk BRIS. Selanjutnya ada BJBR. BJBR kalau dilihat dari candle, eh, ini sudah mulai break ya di support, sorry, di resisten yang sudah gue tandain. Meskipun memang dengan volumenya yang kecil, tetapi eh, dengan peningkatan kenaikan pada perdagangan apa namanya? Oh, kemarin tidak naik ya. Tapi ditutup stagnan, tapi secara volume di sini ada ditunjukkan ada bagus ya candlenya dan berpotensi garis MA5 ini ya, garis MA5 bersilangan atau golden cross dengan MA20. Nah, kemudian di sini gue udah gambar jika memang nanti terbentuk cup dan handle-nya ini dan kemudian break di atas 1417, maka potensi naiknya lumayan sekitar 7%. Dari mana kenaikan 7%? Diproyeksikan dari dalamnya cup ini. Itu ya, itu untuk BCBR. Kalau Bandar seminggu terakhir masih distribusi, tetapi kita lihat di perdagangan terakhir itu mulai ada akumulasi untuk BJBR. Kita lihat transaksi asing.
asing justru masuk ya di perdagangan terakhir meskipun dalam jumlah eh, kecil, dan kita lihat rekomendasi dari beberapa sekuritas merekomendasikan 10 beli, 8 hold, dan 9 sell, dan rata-rata target price-nya ada di 1.500 ya, dari keseluruhan sekuritas yang menargetkan saham BJBR. 1000 ada di 1.500, bahwa kalau misalkan 1.500 itu pas menutup gap ini. Nah, gapnya masih ada ya. Untuk BJBR kesempatan untuk ditutup semakin besar. Jadi menurut gue bisa uh, spekulasi buy on weakness selama berada di garis apa namanya, di bawah harga 1.400 itu menarik, dan stop lossnya jika turun di atas harga 1.381 itu stop lossnya. Kemudian selanjutnya ada pewon. Pewon di perdagangan terakhir itu ditutup turun minus 0,83% ke level harga 480. Jika dilihat, broker masih mendistribusi saham Pewon, dan secara garis MA5 dan MA20 sudah di cross atau mengarah ke bawah. Tetapi garis stochastic RSI sudah mengarah pembalikan ke atas sejak turunnya harga Pewon ya sekitar 1,26% di tanggal 7, dan ini sudah reversal meskipun memang masih berada kuat di antara supportnya. Pewon selanjutnya masih menarik jika minggu depan itu berhasil break di atas harga 486. Apakah yang dilakukan asing? Asing justru memang mendistribusi saham Pewon ya. Terlihat dari data di sini, dalam 2 minggu terakhir asing justru menjual saham Pewon. Bagaimana dengan rekomendasi sekuritas? Bahwa 31 menyarankan beli, 16 menyarankan hold, dan yang menyarankan sell tidak ada. Dengan target price Pewon itu di 647. Nah, 647 itu lumayan besar ya, dan Pewon juga berpeluang untuk mengarah ke sana. Tinggal menunggu eh, momentum yang baik untuk properti. Untuk Pewon masih menarik ya. Jika masih berada di antara support ini, masih bisa berpeluang untuk reversal lagi. Bisa dicicil dan tunggu data akumulasi asing, pasti bisa terbang nih sampai Pewon. Kemudian ada MTEL. Saham MTEL di perdagangan terakhir terlihat di sini Bandar lebih banyak mengakumulasi, ada BK, KZ, BB, XL, dan YP. Itu akumulasinya cukup banyak. Dan ternyata di terakhir gua analisa tuh MTEL itu masih belum mampu ya eh, melewati resisten terkuatnya itu di antara harga 796 sampai 806 seperti itu. Bagaimana selanjutnya untuk MTEL? MTEL sejak Mei 2022 itu pergerakannya cukup banyak ya candle hijaunya dan sangat uptrend. Nah, teman-teman, jika kita tandai di sini, nah, jika tandai di sini ini merupakan area support terkuat. Jika nanti menembus area ini, bisa spekulasi buy karena memang di sini area buy menurut gue. Dan hati-hati stop loss jika melewati area harga 752. Dan kalau kita lihat data dari asing, asing juga sudah masuk ya seminggu terakhir ini banyak mengakumulasi saham MTEL setelah memang jika dilihat dari candle turunnya lumayan banyak. Dan kemudian kalau dilihat dari rekomendasi itu tidak ada rekomendasi dari beberapa sekuritas ya.
Tetapi kalau melihat dari data asing, ini cukup bagus dan cukup menarik. Bandar juga akumulasi, asing akumulasi, dan garis stochastic RSI di sini menunjukkan jenuh beli. Artinya, jenuh jual, ya, oversold, ya, oversold, dan ini berpeluang untuk reversal. Kemungkinan menurut gue minggu depan akan cerah nih untuk MTEL. Kita lihat saja ya minggu depan bagaimana pergerakannya. Stop loss ya, disclaimer on jika memang sudah berada di bawah harga 752 itu stop lossnya. Menurut gua karena itu resisten kuat untuk dilewati. Oke. Yang terakhir ada Excel. Excel pada perdagangan terakhir memang ditutup turun sebesar 1% lebih ditandai dengan broker atau bandar AZHDNIY YPKK itu mendistribusi saham Excel gitu ya. Dan secara pergerakan eh, ini menarik ya, saham Excel itu membentuk higher high. Tetapi sejak 12 Agustus membentuk higher low ya. Sejak 12 Agustus membentuk higher low dan cenderung untuk turun. Tetapi secara uptrend ini masih uptrend ya. Garisnya masih menunjukkan peningkatan kenaikan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan asing. Asing justru 4 hari berturut-turut terakhir itu mendistribusi saham Excel. Secara target price dari beberapa sekuritas, 57 menyarankan beli, 10 hold, dan 1 sell. Target harga rata-rata Excel ini di 3.679. Ya. Coba kita lihat apakah sudah pernah menyentuh angka 3.679. Nah, di tahun ini masih belum ya, tetapi pernah ke harga 3.300. Jadi, potensinya bagaimana? Potensi terdekatnya bisa berpeluang untuk menembus resisten terkuatnya di antara harga 2.741 sampai 2.791, dan jika itu terlewati, saham Excel itu kemungkinan akan terbang, bisa berpeluang menutup gapnya di 3.155 seperti itu ya. Ya, itulah menurut gue. Tunggu dulu teman-teman, mungkin minggu depan bisa mengarah ke harga 2.741, kemudian eh, koreksi lagi. Di antara koreksi ini bisa kita buy seperti itu ya. Jadi masih bagus untuk saham Excel setelah ada penurunan, kemudian ini ditandai higher high, berpulang untuk uptrend yang sangat tinggi. Bagus. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.